Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan membahas terkait pelajaran PPKN bab 1 kelas 10. Di sini kita akan membahas di bab 1 nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintah dan negara. A. Sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia. Di sini, menurut dari John Locke sendiri, sebagian yang telah dikutip oleh Rianto, jika kekuasaan negara itu bisa dibagi menjadi sebanyak 3 macam kekuasaan. Yang pertama, kekuasaan legislatif, yang kedua, kekuasaan eksekutif, yang ketiga, kekuasaan federatif. Di mana kekuasaan legislatif itu adalah kekuasaan untuk membuat dan membentuk undang-undang, dan kekuasaan eksekutif di mana kekuasaan ini untuk melaksanakan undang-undang. Sedangkan kekuasaan federatif di mana adalah yang berhubungan terkait kekuasaan untuk melaksanakan suatu bentuk hubungan luar negeri. Kemudian, menurut Montesquieu, sebagaimana yang memang sudah dikutip oleh Rianto, ada 3 pembagian kekuasaan yang termasuk kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, kekuasaan yudikatif, yang dimana perbedaan antara John Locke dan Montesquieu yaitu terletak pada federatif, kekuasaan federatif, dan kekuasaan yudikatif. Kekuasaan yudikatif di sini adalah kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang, termasuk juga kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran termasuk undang-undang. Kemudian, menurut Immanuel Kant, menegakkan bahwa hak dan kebebasan warganya, yang berarti bahwa negara harus menjamin kedudukan hukum individu dalam negara itu, bahwa sebetulnya individu atau kedudukan masyarakat perlu ditegakkan haknya dan kebebasan warganya, di mana hal ini mengakibatkan bahwa tiap-tiap orang itu mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum dan tidak boleh diperlakukan sewena-wena oleh pengusaha. Selanjutnya, konsep pembagian kekuasaan di Indonesia ada 2, separative of power, definition of power, di mana separative of power adalah pemisahan kekuasaan fungsi pemerintah atas 3, yaitu eksekutif, yudikatif, dan legislatif. 3 fungsi ini dijalankan oleh 3 lembaga yang berbeda, masing-masing dijalankan oleh Presiden, Kongres, dan Mahkamah Agung. Divisi of power di sini adalah difusi kekuasaan, biasanya dilaksanakan oleh negara-negara yang menganut sistem parlementer. Kemudian di Indonesia pembagian kekuasaan terdiri dari 2 bagian, yaitu kekuasaan secara horizontal dan pembagian kekuasaan secara vertikal. Di sini pembagian kekuasaan secara horizontal adalah pembagian kekuasaan yang dilakukan pada tingkat pemerintah pusat dan pemerintah daerah berdasarkan fungsi dan lembaga-lembaga tertentu. Sebelumnya itu, di dalam pembagian kekuasaan secara horizontal, kita ketahui ada 3 lembaga kekuasaan di dalamnya, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Setelah di amandemen ada perubahan, ada 6 lembaga di dalamnya, yaitu kekuasaan konstitutif, kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, kekuasaan yudikatif, kekuasaan eksaminatif dan kekuasaan moneter. Yang terakhir adalah kekuasaan moneter, kekuasaan moneter itu yang terlihat pada kerangka kekuasaan horizontal. Sedangkan pembagian kekuasaan secara vertikal merupakan pembagian kekuasaan negara berdasarkan tingkatannya, yaitu pembagian kekuasaan antara beberapa tingkatan pemerintah.
provinsi, kota, dan kabupaten. Di dalamnya tingkat provinsi dipegang oleh gubernur dan wakil gubernur. Kota dipegang oleh wali kota dan wakil wali kota. Kabupaten dipegang oleh bupati dan wakil bupati. Terima kasih, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.